Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami di dalam mata perkuliahan ilmu kealaman dasar akan menyampaikan materi mengenai keberagaman makhluk hidup dan penyebarannya. Baik, sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Iwan Solahuddin, NPM 2021 145000594, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Septiana Nucahyani dengan NPM 20211450054. Baik, saya akan menjelaskan terkait faktor lingkungan. Yang pertama ada iklim. Ada beberapa jenis faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Di antara sejumlah faktor termasuk dalam kategori iklim adalah suhu udara, kelembapan, angin, dan curah hujan. Yang pertama ada suhu udara. Banyak spesies tertentu memerlukan suhu udara ideal di lingkungan hidupnya agar dapat tetap bertahan dan berkembang biak. Karena itu, kawasan dengan suhu non-ekstrim atau tidak terlalu panas maupun dingin umumnya layak menjadi tempat hidup banyak spesies flora dan fauna. Yang kedua, ada kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan tingkat uap air yang terkandung di udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan flora. Ada tumbuhan yang cocok hidup di daerah kering, lembab, maupun basah. Yang ketiga, ada angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Di daerah terbuka, hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup di tengah terpaan angin kencang. Yang keempat, ada curah hujan. Curah hujan jelas menjadi penentu persebaran flora dan fauna karena air adalah sumber utama kehidupannya. Yang ketiga, ada faktor edafik atau tanah. Tanah jadi media utama bagi tumbuhan vegetasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air, dan udara disediakan oleh tanah. Tanah subur memberikan dampak baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada faktor fisiografi atau relief bumi. Relief bumi dapat membantu atau mempersulit hewan dan tumbuhan berkembang. Kawasan pegunungan misalnya bisa menghambat penyebaran tumbuhan. Terhambatnya perkembangan vegetasi pada akhirnya berdampak pula pada kondisi fauna. Bentuk muka bumi yang beragam bisa memicu perbedaan suhu dan kelembapan udara sehingga berpengaruh pada jenis vegetasi. Dan karena itu memengaruhi spesies hewan yang bertahan. Perbedaan suhu dan kelembapan udara misalnya karena faktor tinggi rendah daratan. Yang terakhir adalah faktor biotik atau makhluk hidup. Makhluk hidup baik tumbuhan, hewan maupun manusia juga bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna di bumi. Peran yang terbesar untuk saat ini ada di manusia. Perilaku manusia yang melestarikan lingkungan akan berdampak positif terhadap keberagaman flora dan fauna. Sebaliknya, kegiatan manusia merusak lingkungan bahkan dapat membuat spesies flora dan fauna tertentu punah. Sekian, terima kasih. Persebaran makhluk hidup selalu berkaitan erat dengan daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup dipengaruhi oleh salah satunya yaitu faktor iklim. Iklim ada beberapa yang mempengaruhi yaitu suhu, kelembapan, udara, angin, dan juga curah hujan. Saat dunia masih bersatu dalam bentuk pengaya kira-kira 200 juta tahun lalu, satu spesies berada pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Spesies-spesies yang awalnya hidup dalam daratan yang sama kemudian terpisah. Spesies yang terpisah tersebut masing-masing mendapatkan lingkungan yang berbeda. Spesies yang terpisah tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk fungsi tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Daerah demikian karena perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya, maka terbentuklah subspesies.
Baik, saya akan memaparkan terkait keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Nah, tentu dalam persebaran makhluk hidup tersebut, ya, kita melihat ada juga penghambatnya ya dalam penyebarannya. Ya, apa sih yang menjadi penghambat atau penyebaran makhluk hidup tersebut? Ya, ternyata adalah salah satunya adalah faktor geografis, ya. Nah, jadi kondisi geografis itu berkaitan dengan apa? Dengan kondisi ya, kondisi keadaan bumi, antara lain dia tangan alam seperti samudra, kemudian padang pasir, sungai, hingga pegunungan. Jadi daratan dan lautan. Nah, di mana ketika hewan-hewan darat hidup, yang menjadi penghambatnya adalah tentu sungai, ya, kemudian lautan, ya. Nah, begitu juga dengan hewan-hewan yang hidup di air, ya. Nah, jadi yang menjadi penghambatnya adalah daratan, ya, mereka tidak bisa hidup di darat, ya, terbatas hanya di air. Nah, itulah yang menjadi penghambat faktor dari persebaran makhluk hidup tersebut, ya. Nah, ya, kesebaran hewan dan tumbuhan akan tidak berjalan baik jika terhalang oleh bentang alam ekstrim tersebut. Nah, kemudian pada fauna darat yang menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah. Jadi dulu itu benua Australia itu nyambung dengan Irian Jaya, ya. Nah, kanguru yang hidup di Australia itu bisa nyebrang, ya, bisa nyebrang ke Irian Jaya. Nah, tapi lama-kelamaan ada spot daratan yang mulai karena ada waktu itu karena mencairnya gunung es, ya. Nah, sehingga spot daratan tersebut menjadi perairan sehingga memisahkan antara Irian Jaya dan Australia. Nah, jadi hewan kanguru tersebut tidak bisa berpindah tempat atau menyebarkan kelangsungan hidupnya seperti itu. Hanya sebatas di benua Australia. Kemudian peran yang luas seperti laut membuat flora dan fauna tidak mampu menyebar lebih jauh. Nah, seperti itu. Jadi daratan dan lautan ini menjadi penghambat dari masing-masing hewan-hewan tersebut, ya, hidupnya di mana, apakah di darat atau di laut, ya. Jadi sebaran hewan dan tumbuhan akan tidak berjalan baik jika terhalang oleh bentang alam ekstrim, ya, yang tadi pegunungan, sungai, padang pasir. Nah, seperti unta, ya. Nah, unta itu dia akan bertahan lama hidupnya itu di padang pasir. Ya, tidak akan bisa bertahan hidup di pegunungan yang dingin, ya, kemudian salju. Nah, itu dia. Jadi nama itulah yang membatasi, ya, seperti itu. Baik, next. Nah, kemudian daerah konversi flora dan fauna di Indonesia yang dilindungi. Ya, jadi di negara kita ini, di Indonesia, pemerintah menetapkan daerah-daerah konversi flora dan fauna yang dilindungi. Ya, pertama kita lihat di sini ada Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Banten. Ini dikenal sebagai rumah bagi badak Jawa, memiliki rotan dan palem, hutan di pinggir pantai dan bakau. Disinilah banyak terdapat badak, ya. Nah, ini hewan yang dilindungi, ya. Kemudian Waigeo Barat, yaitu di Raja Ampat. Nah, wilayah ini terdiri dari beberapa pulau yang bersatu padu dan membentuk gugusan yang sangat indah, yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Batanta, dan Pulau Misol. Oke. Nah, kemudian ada juga Taman Nasional Lorelindu, ya, di sini berada di Sulawesi, yang merupakan wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia, atau yang biasa kita kenal sebagai garis Wallace. Merupakan habitat terbesar mamalia asli Sulawesi seperti anoa, babi rusa, tangkas, kera hantu, kera kaktonkea, ya, kuskus marsupial, dan musang Sulawesi.
Kemudian ada juga Taman Nasional Leuser Sumatera ya. Nah, taman ini menjadi salah satu taman terpenting di wilayah Asia karena apa? Karena keragaman habitatnya. Ribuan jenis tumbuhan hidup di wilayah ini. Hutan hujan tropis yang terbentuk dari pohon-pohon tinggi yang menjulang ya, menjulang tinggi dan membentuk kanopi hutan dan masih banyak lagi. Jadi kurang lebih ada 89 jenis spesies langka yang dikembangbiakan dan dilindungi di Taman Nasional ini ya. Di antaranya adalah hutan-hutan orangutan Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, gajah Sumatera, rangkong papan, ajak dan siamang ya. Kemudian masih ada lagi yaitu kita ke Kalimantan itu ada namanya Tanjung Puting ya. Nah, Tanjung Puting ini merupakan apa? Suaka marga satwa yang dipilih oleh UNESCO ya. UNESCO sebagai cagar biosfer penghuni kawasan ini merupakan orang utan. Jadi banyak orang utan di sini. Ya, bentang alam Tanjung Puting yang paling populer adalah Tanjung Harapan yang berupa area pantai dengan bebatuan yang mempertemukan Laut Jawa dengan Kalimantan. Di sana juga terdapat tempat rehabilitasi orang utan yang disebut Camlike ya. Kemudian di Sumatera juga masih ada namanya Taman Nasional Waikambas ya. Nah, ini tempatnya gajah ya. Nah, terkenal sebagai tempat konversi gajah Sumatera yang merupakan hewan asli Pulau Sumatera. Kawasan ini terdiri dari hutan air rawa dengan hamparan padang rumput, semak belukar, serta hutan pantai. Jumlah gajah yang dilatih di Waikambas mencapai 300 gajah. Ya, gajah-gajah tersebut nantinya akan disebarkan ke sejumlah kebun binatang yang ada di Indonesia. Oh, ternyata kita baru tahu nih bahwa gajah-gajah yang ada di kebun binatang yang ada di Indonesia berasal dari Waikambas. Oke, ya. Jadi terima kasih. Inilah pemaparan kami dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.